Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan Yasmin Nilakandi, Eka Satna Pramudita, Ardelita Jihan Putri Atmansyah, dan saya sendiri, Amida Kusumawardhani, akan mempresentasikan tentang materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amida Kusumawardhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata depan dan awalan. Kata depan seperti di, ke, dan dari itu penulisannya terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di mana dia sekarang, penulisannya adalah di spasi mana dia sekarang. Contoh kedua, kain itu disimpan di dalam lemari. Kain itu disimpan di spasi dalam lemari. Khususnya awalan di, apabila kata yang mengikutinya adalah kata kerja, maka penulisannya disambung. Contoh, nasi itu dimakan ibu. Penulisannya adalah disambung. Kata di dan makan disambung, akan menjadi kalimat pasif. Selanjutnya adalah angka. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab pelafalannya 1, 2, 3, dan 4, sedangkan penulisannya harus menggunakan huruf Romawi. Bilangan. Bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata dituliskan dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contoh, mereka menonton drama itu lebih dari 3 kali. 3 merupakan angka yang bisa ditulis dengan huruf dengan 1 atau 2 kata, maka penulisannya harus dengan huruf. Sedangkan untuk perincian bisa tetap menggunakan angka. Contoh, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang absen. Penulisan angka tetaplah angka pada kalimat perincian seperti contoh tersebut. Poin B. Bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa lebih dari pemerintah daerah. Penulisannya tidak menggunakan angka 50, melainkan menggunakan huruf 50. Apabila jumlahnya sangat banyak atau memang harus ditulis dengan angka, maka kalimatnya lah yang harus diubah. Jadi, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah bisa diubah menjadi siswa yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah berjumlah 50 siswa. Poin C. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan hadiah 250 juta dari perlombaan itu. 250 tetap ditulis dengan angka, dan 00 yang mengikutinya atau bisa dikatakan menjadi juta tetap ditulis menggunakan huruf. Poin D. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, luas, besar, dan bisa dipakai untuk menyatakan waktu. Misalnya 0,5 cm, 5.000 rupiah. Poin E. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, ataupun kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 dapat ditulis menjadi Jalan Tanah Abang 1-15. Poin F. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, bab 10 pasal 5 halaman 252. Poin G. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh, misalnya 12 dalam kurung angka 12. B. Bilangan pecahan, misalnya 1/2 dalam kurung 1/2. Poin H. Penulisan bilangan singkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, tahun 1950-an adalah menunjukkan keterangan tahun 1950-an. Poin I. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan atau akta dan kwitansi. Misalnya,
telah diterima uang sebanyak 2.950.000 dalam kurung kalimatnya 2.950.000 rupiah. Poin C. Misal penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti dengan huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500.50. Poin K. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, Raja Ampat, Simpang 5, 3 Raksa. Nama saya Yasminil Kandi, nomor NIM saya 933408320. Saya di sini akan membacakan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Dan inilah beberapa pola singkatan dan akronim. 1. Singkatan ini terdiri atas huruf besar. Huruf besar yang dijadikan pola singkatan tersebut adalah huruf-huruf awal kata. Contohnya yaitu APBN yang artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang kedua yaitu akronim yang unsur-unsurnya terdiri atas huruf-huruf besar. Huruf-huruf besar yang membentuknya terdiri atas huruf-huruf awal kata. Contohnya ABRI yang artinya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terus yang ketiga yaitu singkatan yang terdiri atas huruf-huruf kecil. Singkatan tersebut berasal dari huruf awal kata. Dalam pembentukannya harus digunakan tanda titik di antara huruf-huruf pembentuk singkatan itu. Contohnya A.N yang artinya atas nama, D.A yang artinya dengan alamat. Yang keempat yaitu singkatan yang terdiri atas huruf-huruf kecil yang dibentuk dari huruf awal. Singkatan ini terdiri atas 3 huruf kecil dan dibubuhi tanda titik pada akhir singkatan. Contohnya yaitu DLL yang artinya dan lain-lain, DSB titik yang artinya dan sebagainya. Yang kelima yaitu singkatan yang berupa akronim dari nama badan atau nama diri. Singkatan ini terdiri atas huruf-huruf bagian kata yang membentuk singkatan itu. Contohnya yaitu Bapenas yang artinya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang keenam yaitu akronim pada pola ini adalah akronim yang seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya yaitu tilang yang artinya bukti pelanggaran, rudal yang artinya peluru kendali. Yang ketujuh yaitu singkatan pada gelar, kesarjanaan, dan sapaan. Singkatan dapat terdiri atas huruf-huruf awal kata atau dapat pula berbentuk akronim. Tanda titik digunakan pada setiap huruf besar hasil singkatan. Contohnya yaitu S.H yang artinya sarjana hukum. Yang kedelapan yaitu pola singkatan yang berkaitan dengan lambang kimia, ukuran, timbangan, dan besaran. Tanda titik tidak digunakan pada pola singkatan ini. Contohnya Rp yang artinya rupiah, M yang artinya meter, Kg yang artinya kilogram. Terus yang kesembilan yaitu bentuk singkatan yang sebagian besar dari kata-kata asal bahasa asing. Dalam singkatan ini tidak diperlukan tanda titik. Contohnya yaitu memo dari kata memorandum, lab yang dari kata laboratorium. Kata ganti atau promina. Kata ganti atau biasa disebut dengan promina adalah kata yang dipergunakan sebagai pengganti subjek atau objek yang berupa benda maupun orang. Kata ganti berfungsi untuk efisiensi dan efektivitas kalimat dalam paragraf atau wacana. Ciri-cirinya yaitu 1. Kata ganti menduduki fungsi subjek dan objek pada sebuah kalimat. Akan tetapi, pada kalimat tertentu, kata ganti juga bisa menduduki fungsi sebagai predikat. 2. Jenis kata ganti berbeda-beda sesuai dengan siapa yang menjadi pembicara dan siapa yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, yaitu kata ganti menyesuaikan konteks kalimat. Jenis-jenis kata ganti. Yang pertama yaitu kata ganti orang. 1. Kata ganti orang pertama tunggal. Saya, aku, daku. Contohnya yaitu, aku memasak nasi goreng bersama ibu di dapur. 2. Kata ganti orang pertama jamak. Kita, kami. Contohnya, kami baru pulang dari Australia. 3. Kata ganti orang kedua tunggal. Kamu, Anda, kau. Contohnya, aku akan selalu memahami dan mengingat semua yang kamu katakan. Yang keempat yaitu kata ganti orang kedua jamak. Kalian, kamu sekalian. Contohnya, aku harap kalian bisa memahami kondisi ekonomi keluarga kita. Yang kelima, kata ganti orang ketiga tunggal yaitu ia, dia, beliau.
Contohnya, ia berjanji akan membuatkan kue ulang tahun untukku. Yang keenam, kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Contoh, mereka pergi bermain layang-layang sedari pagi. 2. Kata ganti penanya. Kata ganti jenis ini digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, dan keadaan tertentu. Kata ganti ini berfungsi untuk menggali informasi atas suatu kejadian. Kata ganti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, penanya waktu, kapan. Contohnya, kapan rumahmu dibangun? Yang kedua, penanya tempat, di mana, kemana. Contohnya, kemana perginya kepala desa. Yang ketiga, penanya orang, siapa, apa. Contohnya, siapa yang menulis ini. Yang keempat, penanya keadaan tertentu, bagaimana, kenapa, mengapa. Contohnya, mengapa kamu menangis. Yang ketiga yaitu kata ganti pemilik atau kepunyaan. Kata ganti pemilik merupakan segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik, seperti ku, mu, nya, kami, mereka. Contohnya, bajuku berwarna kuning. Aku suka corak baju batikmu. Usaha kerasnya akan membuahkan hasil. 4. Kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung berfungsi sebagai penghubung antara induk kalimat dengan anak kalimat. Contoh dari kata ganti penghubung adalah yang. Contoh, aku memiliki ibu yang cantik. Pria yang memakai baju hijau adalah ayahku. 5. Kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk adalah kata-kata yang menunjuk di mana terdapat suatu benda. Penunjuk umum, ini, itu. Contohnya, selimut ini sangat nyaman dan hangat. Yang kedua, penunjuk tempat, sana, sini, situ, ke sana, ke sini, ke situ, di sana, di sini, di situ. Contohnya, di sana terdapat kucing yang lucu. Udara di sini sangat sejuk. Yang ketiga yaitu penunjuk hal, begini, begitu. Contohnya, keadaan begini yang dapat membuat adik marah. Yang keenam yaitu kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu adalah kata-kata yang menunjukkan benda atau orang dalam keadaan yang tidak tertentu. Misalnya, 1. Barang siapa. Contoh, barang siapa yang bersungguh-sungguh suatu saat akan berhasil. Yang kedua, sesuatu. Contohnya, saat kau ulang tahun aku akan memberimu sesuatu. Yang ketiga yaitu seseorang. Contohnya, tadi pagi ada seseorang yang mencarimu. Yang ketujuh yaitu promina intratekstual dan ekstratekstual. Promina intratekstual adalah kata ganti yang menggantikan nomina yang terdapat pada wacana. Contohnya, Putri adalah seorang anak yatim sehingga ia sering iri di kehidupan teman-temannya. Terus promina ekstratekstual adalah kata ganti yang menggantikan nomina yang terdapat di luar wacana. Contohnya, aku memakan roti bakar yang kubuat tadi. Perkenalkan, nama saya Eka Satna Pramudita, NIM 933408120, akan mempresentasikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah materi tentang kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna. Kata sandang hanya dipakai sebagai penjelas kata-kata yang ada di depannya, berfungsi sebagai pembeda kata dan membentuk kata ganti orang atau kata benda. Berikut ini macam-macam kata sandang, yaitu 1. Kata sandang sebagai kata ganti orang atau benda, yaitu kata si dan yang. 2. Kata sandang untuk menyatakan jumlah tunggal, yaitu kata yang, sang, hyang, sri, dang, dan hang. 3. Kata sandang untuk menyatakan kelompok, yaitu kata para, kaum, dan umat. Contoh penggunaan kata sandang. Si rubah terlihat sedang berjalan menuju hutan. Dia terlihat sangat menghargai usaha sang kakak. Personil tentara itu bahu-membahu membantu para warga. Selanjutnya adalah gabungan kata. Gabungan kata ialah kata lain dari frasa yang memiliki pengertian, penggabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu fungsi dalam kalimat dan tidak terikat pada predikat. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada beberapa penjelasan mengenai gabungan kata sebagai berikut. A. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus dan ditulis terpisah, misalnya mata acara, orang tua, dan kambing hitam. B. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, misalnya ditulis dengan memberikan tanda hubung di antara unsur-unsurnya.
Misalnya, anak istri pejabat, yang artinya anak dan istri dari pejabat. Kedua, anak istri pejabat, yang artinya anak dari istri pejabat. C. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap tertulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, dan garis bawahi. D. Gabungkan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misal, penghancur leburan, menggarisbawahi, dan pertanggungjawaban. E. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, bagaimana, apalagi, dan perilaku. Di sini saya Dineta Ciputra Amasya, nomor induk mahasiswa 933408720 akan menjelaskan tentang kata ulang atau reduplikasi. Kata ulang adalah kata yang mengalami pengulangan. Pengulangan yang terjadi bisa dalam bentuk asli maupun dengan adanya pengubahan suku kata dan imbuhan yang kemudian membentuk atau merubah makna dari kata sebelumnya. Kata ulang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada duilingga, biasa disebut dengan sempurna atau kata sejati murni utuh, yaitu kata ulang yang dibentuk dari pengulangan bentuk dasar secara utuh dan yang diulang dapat berupa kata dasar maupun kata berimbuhan. Kata ulang utuh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kata yang diulang berupa kata dasar, contohnya jalan menjadi jalan-jalan. Yang kedua, kata yang diulang berupa kata berimbuhan, perumahan menjadi perumahan-perumahan. Yang kedua ada duilingga salin suara, yaitu kata yang dibentuk dari pengulangan bentuk dasar yang disertai perubahan salah satu fonemnya, baik berupa fonem vokal maupun fonem konsonan. Yang pertama, perubahan fonem vokal ada dua macam, yaitu 1. Bentuk dasarnya terletak pada posisi pertama dan unsur ulangnya terletak pada posisi kedua atau progresif. Contohnya, gerak menjadi gerak-gerik. Yang kedua, bentuk dasar terletak pada posisi kedua dan unsur ulangnya terletak pada posisi pertama atau regresif. Contohnya, balik menjadi bolak-balik. Setelah itu ada perubahan pada fonem konsonan. Contohnya lauk menjadi lauk pauk, cerai menjadi cerai berai, sayur menjadi sayur mayur. Setelah itu ada dwipura. Dwipura yaitu kata ulang yang dibentuk dari pengulangan suku pertama dari bentuk dasar. Contohnya tamu menjadi tetamu. Setelah itu ada kata ulang sebagian, yaitu kata ulang yang dibentuk dari pengulangan sebagian dari bentuk dasar. Contohnya berdesakan menjadi berdesak-desakan. Setelah itu ada kata ulang semu, yaitu kata ulang yang menurut bentuknya tergolong kata ulang, tetapi sebenarnya bukan kata ulang sebab tidak ada unsur yang diulang. Contohnya kupu-kupu, kura-kura. Kata ulang berimbuhan, yaitu kata ulang yang dibentuk dari pengulangan kata yang disertai penambahan imbuhan afiks. Contohnya merah menjadi kemerah-merahan. Makna kata ulang ada banyak sekali, yaitu banyak atau intensitas kuantitatif. Contohnya, anak-anak bermain di halaman, saling berbalasan. Contohnya, kedua anak itu selalu tolong-menolong. Selanjutnya ada agak, contohnya warna bajunya kebiru-biruan. Selain itu ada meskipun atau konsensif. Contohnya lambat-lambat asal selamat. Setelah itu ada sungguh-sungguh atau intensitas kualitatif. Contohnya belajarlah rajin-rajin agar lulus ujian. Setelah itu ada menyatakan perbuatan yang seenaknya. Contohnya Arman membaca-baca majalah di teras. Setelah itu adalah menyatakan segala hal yang berkaitan dengan bentuk dasar. Contohnya para mahasiswi belajar tentang jahit-menjahit dan masak-memasak. Setelah itu ada berulang-ulang atau intensitas frekuentatif. Contohnya, karena marah, dia memukul-mukul. Setelah itu ada menyerupai tiruan atau hampir mirip. Contohnya, dia bermain kuda-kudaan. Setelah itu adalah sekata sifat mungkin. Kerjakan tugas ini secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Setelah itu adalah mengeraskan atau menyayatkan. Contohnya, mahal-mahal harga barang di toko itu.
Setelah itu ada menyatakan makna penegasan. Contohnya, kamu-kamu juga yang mendapat hadiah. Yang terakhir ada kumpulan kolektif dapat diperinci menjadi dua macam, yaitu kumpulan yang sejenis dan kumpulan yang terdiri atas berbagai macam jenis. Yang kumpulan yang sejenis itu memiliki contoh pepohonan, dedaunan. Sedangkan contoh kumpulan yang terdiri atas berbagai jenis, contohnya sayur mayur, bunga-bungaan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah penulisan baik ucapan, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan sekiranya jika masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.